Hai, kembali lagi dengan saya Astri Valentina Simatang, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi. Jadi di sini kita akan membahas salah satu materi kuliah saya, di mana materinya itu konfigurasi sistem komunikasi satelit. Sebelum kita beralih ke bagaimana konfigurasi sistem komunikasi satelit itu, ada baiknya kita mengetahui satelit komunikasi itu apa. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan sistem telekomunikasi. Satelit buatan yang dimaksud adalah satelit navigasi, yaitu benda angkasa yang menyediakan posisi geospasial yang menjangkau seluruh dunia. Mengapa diperlukan sistem komunikasi satelit? Karena sistem komunikasi satelit mampu bersaing dengan sistem komunikasi radio terestrial maupun serat optik. Sistem radio terestrial yang dimaksud itu siaran yang menggunakan frekuensi VHF atau UHF. Contoh sehari-hari penggunaannya itu TV digital. Nah, kalau untuk serat optik itu sendiri, contohnya itu jaringan internet, Wi-Fi, dan pengiriman data menggunakan kabel USB. Sedangkan satelit buatan tadi, satelit buatan berupa satelit navigasi, yaitu benda angkasa yang menyediakan posisi geospasial yang menjangkau seluruh dunia. Jadi dalam hal ini, sistem komunikasi satelit merupakan layanan komunikasi yang paling leluasa atau mengglobal, dapat digunakan di seluruh dunia untuk pelayanan internet dan telepon. Gitu. Jadi karena kita udah tahu komunikasi satelit itu apa, mengapa diperlukan komunikasi satelit, jadi kita akan beralih ke konfigurasinya. Nah, ini dia untuk konfigurasinya. Konfigurasi satelit itu merupakan perangkat telekomunikasi space segment dan ground segment. Jadi bagian penting dalam sistem komunikasi satelit itu ada di angkasa dan ada yang di bumi. Untuk segmen angkasa dan segmen bumi dapat kita lihat seperti pada slide berikut. Nah, ini dia konfigurasi sistem komunikasi satelit. Di konfigurasi ini, repeater yang kita gunakan itu satelit. Itulah bedanya dengan radio terestrial ataupun serat optik. Dan repeater yang kita gunakan ini, prinsip suatu repeater digunakan agar dapat meneruskan sinyal informasi. Kemudian, sinyal informasi yang sudah dimodulasi dengan sinyal pembawa dipancarkan ke langit hingga diterima di satelit. Kemudian satelit kembali mengirimkan sinyal informasi tersebut kepada penerima yang dituju. Jadi dalam hal ini kita bisa menelepon, kita bisa menggunakan layanan internet ke luar negeri, ke berbagai negara tetangga gitu. Nah, untuk uplink dan downlink ini merupakan jalur transmisi dari stasiun bumi ke satelit. Nah, untuk ilustrasinya yang mungkin bisa kita pahami, yang memudahkan kita untuk memahami hal tersebut dari gambar konfigurasinya ini, berikut saya berikan ilustrasinya. Jika diketahui frekuensi coupling 6125 MHz dan frekuensi IF sama dengan 55 MHz, jadi dapat dikatakan frekuensi bergerak ke arah kiri. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa range frekuensi IF itu berkisar 52 sampai 88 MHz. Jadi bisa dibilang bahwa posisi frekuensi IF sejajar dengan frekuensi transponder karena memiliki bandwidth 36 MHz sama dengan satu coupling transponder.
Jadi dalam hal ini, dalam gambar ini kita lihat ke sebelah kiri pergeserannya dan bergeser sebesar 70 kurang 52. 70 dikurangi 55. Dikurangi 55 ya teman-teman, maaf. Sama dengan 15 mHz. Sehingga besar frekuensi uplink sama dengan frekuensi coupling dikurang frekuensi bergesernya frekuensi kerjanya sama dengan 15 mHz tadi. Jadi 6125 mHz dikurang 15 sama dengan 6110 mHz. Gitu. Kemudian untuk frekuensi downlinknya perlu perhatikan osilatornya, perlu perhatikan lokal osilatornya. Pada satelit tersebut, untuk besarnya C-band, besarnya LO satelit adalah 2225 mHz. Jadi, untuk kita tahu berapa frekuensi downlink, kita tinggal mengurangkan saja frekuensi uplink dengan lokal osilatornya, yaitu 6110 dikurang 2225 mHz sama dengan 3885 mHz. Kemudian inilah dia penjelasan ilustrasi uplink dan downlink yang barusan saya katakan. Nah, untuk tadi kita kan sudah tahu kalau konfigurasinya itu terdiri dari dua penting, ada yang di angkasa dan ada yang di bumi. Nah, untuk yang ada di bumi pasti kita udah punya gambaran yang terjadi di bumi karena kita menggunakannya sehari-hari, misalnya tadi wifi, televisi, layanan serat optik, nah seperti itu. Tapi kalau yang ada di bumi, kita itu membayangkannya bagaimana sih, apa yang sebenarnya terjadi di dalam satelit, di dalam luar angkasa tersebut. Nah, yang sebenarnya terjadi itu seperti ini yang saya tampilkan di slide ini. Terdiri dari kerangka bus. Bus ini menjaga agar satelit tetap utuh selama dalam peluncuran. Perlengkapan transmitter atau receiver radio dan antena juga digunakan untuk membantu pengawasan di bumi, untuk mendapatkan informasi dari satelit dan memonitor kesehatannya. Banyak satelit dapat dikendalikan dari bumi dengan banyak cara, dari merubah orbit hingga memprogram ulang sistem komputer. Jadi seperti itulah yang terjadi di dalam satelit. Oke, terima kasih. Berikutlah penjelasan yang saya paparkan. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya, dalam pematerian saya mohon maaf dan terima kasih. Semangat lagi untuk kita semua.